permintaan terakhir saya ini adalah betapa Allah itu bermurah dengan kita, sehingga kita diberikan kesehatan, limpahan rezeki, diberikan umur panjang, diberikan kesanggupan untuk menghimpun atau berhimpun di dalam satu jamaah. Untuk itu saya mengucapkan agar kita ada ikhtiar untuk membuat satu penekanan kembali bahwa betapa di dalam kehidupan ini kita disuruh banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu melimpahnya nikmat, kita bisa membayangkan orang lain betapa sulitnya untuk bisa berbuat sebagaimana kita diberikan kebebasan untuk bergerak ke sana kemari tanpa ada halangan, tanpa ada kunjingan, tanpa ada diskriminasi. Kita diberikan nikmat keamanan yang luar biasa, sehingga wajib hukumnya kita untuk memperkaya bersyukur. Apakah bersyukur itu cukup dengan membaca Alhamdulillah saja? Tidak. Dalam waktu-waktu tertentu kita membaca Alhamdulillah itu sampai ribuan kali. Sampai ribuan kali. Apakah itu sudah terwakili bahwa kita itu bersyukur kepada Allah? Enggak. Karena pada saat saya membaca Alhamdulillah itu, yang saya niatkan adalah saya memuji Allah. Saya memuji Allah. Jadi belum dalam bentuk syukur. Syukur itu adalah ada perbuatan, ada ucapan, ada perbuatan yang nyata. Itu syukur. Ada perbuatan, ada ucapan, terus ada perbuatan yang nyata. Jadi terus buktinya apa kalau kita itu bersyukur? Contoh, kita diberikan kesehatan, kita diberikan anak-anak yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik-cantik, lalu diberikan kecerdasan, lalu diberikan kesehatan, lalu terus nikmat yang mana lagi yang akan kita cari yang lebih daripada itu? Nah, nanti kita hubungkan gitu, apa sih sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita ini? Terus apa kewajiban-kewajiban yang melekat kepada kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ini? Kita tidak usah berpikir kepada orang lain. Sama-sama pakai peci, sama-sama pakai baju putih, sama-sama menghadiri majelis, sama-sama ke masjid. Ini belum tentu nilainya itu sama.
Karena semua itu adalah berangkat dengan niatan tujuannya apa. Tidak semua orang yang datang majelis ini berniat untuk memuji Allah. Tidak semua untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu adalah setiap nikmat yang diterima itu dengan sadar dia pahami, lalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi bukan mengucapkan alhamdulillah toh. Alhamdulillah Allah telah memberikan saya seperti ini. Alhamdulillah Allah telah memberi saya begini. Alhamdulillah. Ini hal-hal yang kecil ini. Berapa banyak Allah itu menjelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu telah memberikan begitu banyak nikmat, tapi manusia itu hanya sedikit sekali bersyukur. Sehingga ayat itu kita jadikan referensi. Kenapa? Banyak bersyukur. Kalau dari sisi bisnis, gitu, sesungguhnya bersyukur itu adalah sebuah modal yang kita harapkan itu untuk tumbuh dan berkembang. Gitu. Secara bisnis, bersyukur itu adalah sebuah modal yang akan tumbuh dan berkembang. Itu secara bisnis. Nah, terserah kita mau apa. Sekarang kalau urusan ilmu kita syukuri, terus hasilnya seperti itu, maka ilmu akan hidup di dalam diri kita, lalu berfungsi gitu dan bermanfaat. Betapa banyak manusia itu mengetahui tentang ilmu, tapi tidak bisa merasakan pertumbuhan, perkembangan, eksistensi ilmu di dalam diri itu, fungsinya itu sudah sampai di mana, terus dia bisa rasakan kayak apa. Ini yang wajib kita syukuri. Berulang kali saya, ukurannya apa? Contoh, saat ini kita berdoa kepada Allah, hanya sesaat kemudian Allah telah memberikan satu penjelasan. Seumpama yang sakit jadi sembuh, yang sekarat jadi langsung cepat diambil oleh malaikat atas perintah Allah, gitu. Kok bisa? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan sesungguhnya perjalanan permohonan seorang hamba yang awam itu sampai di hadapan Allah itu dibawa oleh malaikat. Ini berapa lama waktunya? 50 tahun. 50 tahun. Jadi kalau kita itu menggunakan standar awam, sekarang bermohon, keadaan kita itu biasanya kalau kita mohon sama Allah itu sekarang ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit. Itu biasanya. Nah, yang kita alami sekarang baru bermohon seperti itu, lalu kita dalam kesulitan, kita di dalam kekurangan yang sangat, kita dalam kelaparan saat ini, lalu kita bermohon, ya Allah begini, kok gak datang. Kalau Allah itu menghitung dia ini sebagai hamba yang awam, gitu, maka permohonan ini nyampe di sana itu karena harus dipersaksikan. Berapa waktunya? 50 tahun. Nah, 50 tahun ini kita sudah tua baru terrealisasi. Bisa dibayangkan. Lalu bagaimana ada orang yang bermohon saat ini hanya beberapa detik, beberapa menit, atau beberapa jam, atau beberapa hari, gitu. Atau sebagaimana orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, yang kita biasa sebut itu dengan karomah, gitu. Sekarang bermohon langsung tercipta. Ini apa? Ini adalah bagian dari fungsi ilmi yang harus kita peroleh, harus kita ini. Karena pada akhirnya alim bila itu adalah akan menjadi ahli dalam beraudensi kepada Allah. Jadi sekarang bertanya kepada Allah, sekarang juga dijelaskan sebagaimana
Nabiullah siapa yang di dalam Al-Quran? Nabiullah Musa alaihissalam diberikan oleh Allah satu predikat yang namanya apa? Kalam. Nah, kalamullah ini harus diukur gitu. Sekarang bertanya, sekarang dijawab dan mengerti. Tingkatan kita ini belum tingkatan kalamullah. Kita ini baru menuju dari alim menuju ke mu'alimin. Artinya nanti kita akan mendapatkan satu penjelasan dari Allah itu baru searah, belum imbal balik. Nah ini yang harus kita sadari. Nah, apa yang ada sedikit ini kalau kita itu mau menjadi yang bisa sekarang kita bertanya kepada Allah atau bermohon kepada Allah terus tidak lama dijawab gitu, ya itu sudah mendekati dengan bukan kali ini. Ya alhamdulillah di jamaah Jayapura ini jamaahnya Imam Rahman sudah ada yang diputuskan kalamullah ta'ala malam. Kita butuh bukti. Ini petunjuk seumpama turun. Gitu. Itu dibutuhkan satu pembuktian sebagaimana alim bilang orang yang diberi ilmu oleh Allah, jalan yang harus dia tempuh ini apa? Dia harus menjadi seorang imam. Dia harus bisa menerima wahyu. Terus dia harus bisa mengajar. Dia harus bisa bertanya kepada Allah. Perilaku hari-harinya adalah sebagai hamba yang takwa. Sampai pada akhirnya apa? Mencapai tingkatan apa? Mukhlisin lahu. Ini ya. Jadi kita tidak cukup dengan marifat itu. Itu baru apa ya? Allah menyaksikan. Tapi itu semua dibutuhkan satu pembuktian yang nyata. Gitu. Tidaklah berarti suatu keadaan atau suatu barang kalau tidak terbukti apa sih manfaatnya. Tidak terbukti, tidak ada buktinya. Kita bisa dibilang itu cerita konyol. Yang penting ada yang diberikan kelebihan sama orang seumpama, ada yang diberikan kelebihan dari sisi rezeki seumpama. Lalu saudaranya itu belum diberikan oleh Allah limpahan rezeki. Lalu itu dinyatakan bahwa ini saya melihat saudara saya ini sebetulnya ini saudara saya ini orang alim atau tidak. Ini tidak boleh seperti itu karena setiap orang itu memiliki ujian tersendiri. Kita tidak mengetahui apa dibalik daripada kesengsaraan penderitaan yang dialami oleh orang alim. Begitu jadi orang alim itu kita tidak boleh terikat dengan urusan duniawi secara 100%. Tidak boleh. Dan itu bukan ukuran. Jadi, sekarang saya mau menyampaikan siapapun alim bilang atau wali saat zaman sekarang ini, itu yang ada di sekeliling kita ini, yang dia berkecimpung langsung gitu, datang ke sana, pembesar ini, terus datang langsung. Imam Nawal mengatakan bukan orang alim, orang yang mendatangi pejabat-pejabat yang punya koneksi proyek, bukan orang alim. Nah dari situ juga kita ini menghindari urusan-urusan seperti itu dan benar-benar kita mencari jasa, bukan mencari koneksi, bukan mencari hubungan karena jabatan itu sama sekali. Karena diwajibkan kita ikhtiar semampu daya. Kenapa kalau yang satu bisa kaya? Sama-sama jual nasi goreng, yang satu bisa kaya, yang satu tidak. Yang dijual mungkin yang tidak bisa ini apa? Banyak, lebih enak, langganannya lebih banyak. Tapi simpanannya sedikit. Kenapa? Banyak faktor yang mengantar ke situ. Jangan engkau mengatakan sebagai hamba Allah yang beriman, sedangkan engkau belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu
Lalu para sahabat bertanya lagi sama Allah, ya Rasulullah, siapa yang paling berat orang yang mendapat ujian dari sisi Allah itu? Yang paling berat adalah para rasul dan para nabi. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang bersama dengan dia. Lalu siapa lagi? Ya orang-orang yang mengikuti jalan-jalan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penderitaan itu bukan suatu ukuran kegagalan. Tapi kita lihat orang itu. Bukan saya membela yang miskin, tidak sama sekali. Karena orang alim itu adalah memiliki satu ciri. Apa? Dia fakir. Artinya fakir itu dia menyembunyikan kekurangannya itu di hadapan manusia. Yang orang lain itu tidak tahu kalau orang ini dalam apa? Kekurangan. Orang lain sama sekali tidak menyangka kalau dia ini sedang kekurangan, ditutupi oleh Allah. Dia sendiri tidak akan mau mengungkapkan itu bahwa dia adalah dalam kekurangan. Nah, apalagi yang tampak kefakiran itu? Dia memiliki satu tekad yang berat, gitu. Untuk apa? Gitu. Untuk berjuang di jalan. Dan itu kelihatan setiap mengalami satu pertemuan, gitu. Itu yang diutamakan adalah apa? Bercerita tentang apa? Ilmu. Itu mempertandakan bahwa dia adalah sedang mengamalkan ilmu. Sebetulnya gampang. Dulu selalu saya berikan satu perumpamaan dalam sikap hidup. Kalau kita itu mendatangi rumahnya orang, apa yang terpapar di dalam dinding-dindingnya? Terpapar di dalam dinding-dindingnya ini, dia punya anak banyak. Terus gelar-gelar sarjana muncul berjejeran di situ sampai ke bawah ini, sampai ke bawah ini, sampai pangkat-pangkatnya nanti ketemu presiden, menteri apa, dipapang di situ baik-baik dengan simbol ini. Kena pasal enggak? Kena ayat enggak? Apa ayatnya? Apa pasalnya? Jangan engkau bermegah-megah dengan banyaknya anak. Jangan engkau bermegah-megah dengan ketenaran dunia. Jangan engkau bermegah-megah dengan banyaknya sawah. Jangan engkau bermegah-megah dengan banyaknya harta. Ini jelas ayatnya adalah ayat Muhammad. Nah, memang bisa jadi orang itu karena nggak punya, jadi nggak ada yang mau diceritakan, nggak ada. Hartanya nggak ada, anaknya ada. Jujur, anak saya, Nur Wisida, ya, Bapak boleh saya ambil foto, silakan. Tapi saya tidak senang melihat di dindingmu, ruang tamumu itu ada gambarmu dalam wisuda. Bapak nggak senang. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Kalau kamu mau mengenang itu sebagai kenangan, kau taruh di kamar. Oh iya. Lalu apa? Ya sudah. Jadi orang itu sederhana. Walaupun kamu punya tabungan atau kamu utang banyak, tabungan banyak, sama-sama orang itu tidak tahu. Tampaklah di dalam lingkunganmu, tampaklah di dalam alayahmu, tampaklah di dalam aktivitasmu, seolah-olah engkau berjalan tanpa beban. Orang miskin kayak saya begini, sudah langganan begini, terus saya berjalan untuk menunjukkan, saya harus menunjukkan kemiskinan saya di hadapan manusia. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Mungkin kalau saya kaya, saya akan berubah, menunjukkan, gitu, menunjukkan kebersamaan saya itu seperti orang kaya. Nah, ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita syukuri. Begitu penting bersyukur dengan ditambahnya ilmu. Begitu penting kita bersyukur bisa mengerjakan sholat tepat waktu. Begitu penting kita bisa istiqomah di dalam berzikir kepada Allah. Rasul itu menyampaikan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih gitu, gitu. Lebih mencintai orang yang banyak berzikir. Sampai Rasul itu memberikan perumpamaan begini. Sekarang tadi yang saya sampaikan tadi, yang top skornya orang alim itu tadi apa? Karomah. Rasul menyampaikan 1000 karomah itu masih kalah kemuliaannya dengan apa? Orang yang berzikir dengan istiqomah. Itu masih lebih disukai Allah orang yang berzikir dengan istiqomah dibandingkan dengan orang yang memiliki 1000 karomah. Begitu pentingnya. Lalu bagaimana? Bersyukurlah Allah telah menguasakan saya saat ini, saya bisa memujinya. Ini loh yang penting. Alhamdulillah ya. Berarti bersyukur itu seperti Allah memberi saya kesehatan. Bayangkan berapa banyak orang yang ingin memuji kepada Allah, tangannya sudah tidak bisa menggerakkan tasbih lagi, bibirnya sudah tidak bisa mengucap subhanallah, alhamdulillah. Betapa kita itu harus bersyukur gitu. Jangan kita gunakan lisan kita itu untuk urusan-urusan yang semuanya itu urusan dunia, dan kita lupa bahwa sesungguhnya yang paling disukai oleh Allah gitu apa? Berzikir, memuji Allah. Bahkan ada nilai plus gitu, bahwa afdalnya dzikir yang paling afdal, yang paling disukai oleh Allah itu adalah la ilaha illallah. Nah, di dalam tasawuf ini begitu banyak turun satu pengabaran dari Allah gitu, bahwa la ilaha illallah itu adalah sebuah benteng, sebuah benteng perlindungan dari Allah yang paling kokoh. Bila kita dalam keadaan sulit apapun, hidupkan hati kita. Kita dalam perjalanan, hidupkan hati kita untuk memuji Allah. Kenapa? Gitu. Jangan kita lewat dari kesulitan lalu kita ketawa-ketawa karena kita terbebas, karena apa? Karena kita kenal orang ini, karena ini. Sesungguhnya harus disyukuri itu bahwa sesungguhnya saat ini Allah telah menolong. Nah, maka setelah kita menyadari itu, yang namanya syukurnya itu di mana? Karena tadi saya katakan bukan ucapan, ada bentuk-bentuk perbuatan yang menunjukkan gitu bahwa ini loh sesungguhnya bersyukur itu. Contoh, bila engkau diberikan rezeki oleh Allah, gitu, maka setelah engkau nisabi, engkau akan bagi. Ini sebagai bentuk syukur. Kalau mau berbisnis kepada Allah, maka berniaga kepada Allah, yang paling Allah sukai itu adalah orang hamba Allah yang alim dan berani berbisnis dengan hartanya. Bagaimana loh kalau Allah kok berbisnis maksudnya? Kita memang kelihatannya nggak bisnis, tapi Allah itu akan memuliakan kita, akan menambah. Bila engkau bersyukur, maka akan aku tambah-tambah. Jadi diberi sedikit, bersyukur. Kemarin saya menceritakan gitu, dalam majelis itu, di dalam kita menggunakan harta ini, jangan kita beramal dengan harta itu. Jangan kita menunggu kita itu cukup dulu. Jangan menunggu kita memiliki lebih. Karena Allah memerintahkan, bersedekahlah engkau dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah itu bukanlah berapa banyaknya gitu, tapi keikhlasannya. Terus orang nggak punya, kok bisa ikhlas itu gimana ceritanya? Nah, Allah akan uji. Ini saya mau ke masjid. Biasanya di masjid itu saya harus ngisi umplung ya, umpama. Ini tidak punya uang, ini tidak punya uang punya selembar-lembarnya ini 10.000 atau 20.000. Kalau bisa kita tukarkan dulu kan, saya ke belakang. Oh, ada uang kecil nggak 5.000-an atau 10.000-an? Nggak ada. Berapapun yang ada di situ, mau 50, mau 100, tetap kita harus ngambil. Itu namanya bersyukur. Harus diamalkan itu.
harus jangan menunggu tunggu ada uang kecil receh dulu. Itu parkir, itu rezekinya tukang parkir, kasih itu. Jangan kita bayar 2.000, 3.000 sama orang parkir gerumel. Tidak, berbagi rezeki itu bagi. Yang harus menunggu rezeki dari kita itu bukan cuma orang muslim saja, muslim maupun non muslim yang kita berinteraksi di dalam dunia ini untuk menjunjung pergerakan semesta alam ini bersama-sama. Di mana ada langit mari kita junjung, di mana bumi mari kita pijak di situ. Lalu di dalam perjalanan hidup ketemu saudara, ketemu teman, ada nilai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu rezeki, ketemu rezeki. Jangan rezeki itu hanya dikonotasikan satu poin saja, rezeki itu dipikir uang saja. Tidak. Kenapa Rasul itu memerintahkan? Bangunlah komunikasi silaturahim kepada keluarga bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu, ibu-ibumu, dan semuanya itu. Bangun silaturahim, komunikasi. Itu jalan rezeki. Dan ceritakan yang baik-baik. Itu perintah Allah. Nah, jangan dikira itu kita mendatangi keluarga, kita silaturahim, kita ziarah, kita apa. Ini kita dianggap satu pemborosan, satu kemusyrikan, satu sama sekali tidak. Kalau memang mau berbisnis dengan Allah dengan cara lain. Nah, ini pas momen ini saya sampaikan. Kemarin saya cerita sama Wid, coba itu Wid, pengeluaran saya setiap bulan untuk ini berapa? Saya bilang untuk apa kita bilang untuk penyusunan kitab per bulan 200.000 ya, untuk jamaah atau keluarga imam per bulan berapa, minimal 500.000. Terus untuk jihad sana untuk anak asuh untuk anaknya imam awal itu setiap bulan 250. Terus untuk anak asuh yang ada di Nakirin 5. Itu setiap bulan. Belum yang lain-lain. Nah, kemarin yang kelihatan saja dalam setiap bulan itu harus mengeluarkan berapa? 1,9. Itu setiap bulan. Saya ini loh penghasilanku berapa? Sungguh akan saya posting di grup kalau mana di antara jamaah ini ada yang menyalurkan nisabnya atau sedekahnya di dalam ini. Akan saya ini supaya apa? Untuk menghindari fitnah. Dipikir saya yang pakai kan. Padahal ini setiap bulan kita ini punya kesanggupan di sana. Dan yang paling perlu disyukuri gitu. Saya di sana dimasukkan grupnya para imam, juga dimasukkan grupnya dewan imam. Jadi kalau mau memutuskan segala sesuatu kita dimasukkan. Jadi 2, terus grupnya penyusunan kitab 3. Ini untuk untuk nasional. Masalah itu kita tidak diakui lah dengan Imam Rahman, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita ada eksistensinya di sana, kita dikenal. Secara nasional kita dikenal. Ini siapa yang harus artinya cucuku, anakku, samene kayak gitu, anak apa semua itu butuh. Tapi saya yakin gitu. Bila untuk urusan ilmu Allah akan cukupi, entah dari mana. Nah, kalau kita tidak berani, berarti kita tidak ada rasa syukur. Karena ini adalah wujud syukur. Allah memberi rezeki kepada kita. Allah memberi rezeki kepada kita. Nah, semua gitu,
kita wajib mensyukuri. Itu dari rezeki. Yang paling penting adalah tentang ilmu tadi. Kita selalu harus introspeksi, kita harus seleksi, kita harus selalu kenapa bisa begini. Setiap ada nikmat yang datang, bangun tidur, kita bangun tidur terus bisa mengucap alhamdulillah gitu. Ini apa dipikir itu sudah bersyukur. Memang perintahnya Allah begitu. Tapi apa yang bisa dilakukan bangun tidur terus alhamdulillah itu apa ya cuma cukup dengan seperti itu? Tidak. Seluruh persendian di dalam jasad ini itu minimal itu disedekahi supaya dalam satu hari kita aktivitas gitu, berucap, mendengar, melihat gitu, semua ini mendapatkan barokah. 360 persendian barokah di dalam itu dibutuhkan satu sedekah. Ini adalah bukti rasa syukur karena Allah memberikan tangan kita lancar bergerak, lisan kita mudah untuk berucap salam, mudah berucap alhamdulillah. Terus nggak apa-apa sekali-sekali melihat kalau ada yang halus-halus ngomong alhamdulillah atau subhanallah ya terserah gitu, tinggal terimanya gimana. Oh itu sebuah nikmat gitu. Tapi ngomong rezeki tok gitu. Tapi tidak ada satu keinginan untuk memiliki. Kalau ingin ini gitu, didoakan. Ini sedekah. Ini bersyukur. Diperlihatkan begitu doakan. Seandainya dia itu muslimah, pasti amplopnya tidak terbuka. Gitu. Jadi jangan itu dipikir sebuah kekonyolan. Di dalam melihat kita mau menghindar bagaimana kita di jalan gitu, ketemu barang kelem-kelem gitu, terus kelihatan doakan. Kalau memang terlanjur atau subhanallah, masya Allah, silakan aja. Tapi setelah itu apa yang dilakukan kan gitu. Jadi semua yang bisa kita indra, kalau memang bangun pagi itu kita ada menyedekahi, yang wajib kita sedekahi 360 sendi itu agar kita sedekahi dengan apa? Ya wis terserah, dengan apa? Dengan sepotong ayat kayak dengan apa gitu. Sedekah. Baru kita berdiri dari tempat. Jadi bangun tidur itu jangan langsung lompat, hilang semua, bubar semua, petunjuk-petunjuk pun bisa lupa. Duduk sejenak, sedekahi. Al-Fatihah, 5 kalimat besar agar terpelihara. Bagaimana kaki saya menginjak rumahnya sing ngomong. Akhirnya saya jalan ngenter karena ditempeli jin kakinya. Ya enggak mohon perlindungan dari Allah. Artinya minta disedekah kepada seluruh persendian itu agar terpelihara oleh hal-hal yang seperti itu. Kita tetap berikhtiar, namanya orang yang ada kekacauan apa-apa, tapi yakin kita tetap berjalan, kita pantau, semua kita pantau. Artinya kita telepon, kita ini kalau ada ini begini kita telepon begini. Artinya apa? Kita itu ada kewaspadaan. Jadi sama seperti itu, jangan karena kita yakin terus kita mundar-mandir, enggak seperti itu. Jadi sama halnya dengan saya yakin saya hari ini selamat, ada mobil jalan kencang langsung menghadang begini ya tetap peot gitu loh. Jadi harus ada, walaupun ditabrak mobil tidak apa-apa, tidak luka atau kecelakaan mobil tidak luka atau tidak robek bajunya atau apa, tapi itu namanya harus terhindar.
dari saudara. Nah, inilah sesungguhnya kalau kita bangun tidur aja itu kita bersyukur dengan bangun dengan sehat. Karena setelah kita bekerja di mana-mana akan terpelihara. Masih banyak hal yang harus kita syukuri, tapi nilai syukur yang paling kita harus syukuri adalah satu, adalah kita bisa istiqomah dalam berzikir kepada Allah, dalam memuji Allah. Buatlah satu rutinitas istiqomah, nggak harus banyak, tapi istiqomah. Bisanya nggak harus jam sekian saja, tapi oke lah, dalam satu malam atau dalam satu siang atau dalam sehari semalam, yang mana ikhlasnya saja. Karena sesungguhnya Allah itu hanya melihat amalan hamba-hambanya yang alim itu, yang mencerminkan nilai takwa. Itu Allah memiliki catatan tersendiri. Bila kita tidak, gitu, catatan cuma tunggu apa yang ada di roket dan atik. Kita tidak tahu catatan takwa itu ada di sisi Allah tersendiri. Kenapa? Tiba-tiba orang ini tidak pernah beramal, tidak pernah begini, tidak pernah begini. Tiba-tiba di sana nanti ditanya, kamu kok bisa di surga? Itu karena apa? Karena saya tidak pernah. Dikasih tahu, kamu sesungguhnya karena rahmat ini, karena dia memiliki satu amalan gitu, yang mencerminkan dengan menggunakan ilmu, yang memiliki amalan-amalan yang bernilai, memiliki catatan tersendiri. Nanti kalau ditanya begitu, ya karena apa? Ya karena rahmat Allah. Karena tidak ada apa yang kita lakukan ini gitu, yang bisa mengantar kita itu di dalam apa, di dalam ketakwaan yang disukai oleh Allah itu tidak ada, kecuali kita memiliki satu amalan yang banyak memuji Allah gitu dengan istiqomah. Maka dengan itu Allah akan membimbing hambanya ini ke jalan apa? Itu pun gak langsung jalan takwa, ono ujian rek. Karena sesungguhnya para nabi dan orang-orang yang bersama dengan nabi itu adalah di antara hamba-hambaku yang artinya mereka yang memiliki istiqomah amalan, dia berjuang betul-betul mencurahkan hidupnya itu dalam urusan agama. Karena di dalam hidup ini, di dunia ini agak lama, bisa dibayangkan, agak lama. Nah, untuk itu mari kita gunakan untuk mengingat kembali, kita mensyukuri hal-hal yang kecil. Mensyukuri. Orang yang rajin bersyukur kepada Allah itu ada, kalau di dalam Al-Quran itu Allah bertanya gitu. Allah bertanya di dalam surat Ar-Rahman itu ada berapa nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan, itu silakan ditanya satu. Lalu kenapa Allah menempatkan Asmaul Husna di dalam Al-Quran? Agar kita itu mengerti perbuatan Allah, kemahaan Allah itu, agar kita mengerti setiap kita memiliki satu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya dengan itu, agar kita itu memujinya. Bukankah Allah itu tempat memuji? Betul? Allah itu tempat memuji. Dengan diberi Asmaul Husna, ada berapa Asmaul Husna? Kalau di dalam yang tertulis di situ 99. Padahal sesungguhnya lebih dari 1000 di dalam Al-Quran.
itu menjelaskan gitu cabang-cabang gitu. Kalau batang pohonnya itu 99 memiliki cabang-cabang segitu banyak. Nah, itu harus dikenali. Nah, pada saat kita membaca apa itu? Jausan Kabir. Jausan Kabir itu 1001 Asmaul. Maka kita harus paham kenapa Allah memberikan itu, kenapa Rasul memerintahkan itu, kenapa memberi nama, kenapa Tuhan itu harus memberi nama, kenapa disuruh nyebut. Karena semua nikmatnya itu berhubungan dengan asma, kemahaan. Pentingnya Rasul. Nah, ini akhirnya ini nikmat. Jadi dirasakan nikmatnya dulu, gitu. Baru mengucap alhamdulillah, menyadari bahwa ini adalah pemberian. Kurang nikmat bagaimana lagi kita? Gitu. Tidak ada kita itu yang tersentuh kelaparan, tidak ada. Riwayat dalam hidup saya ini, saya anggap saya ini ya orang yang paling nggak punya lah. Hanya 30 sekian tahun, hampir 40 tahun saya di Papua ini, tersentuh tidak punya nasi itu baru 1 kali, dan itu pun tidak genap 1 hari 1 malam. Hanya 1 sore sampai malam, 1 pagi sampai sore, malam ada yang dimakan, siang ada dimakan 1 hari. Nah, terus apa bedanya dengan kita puasa? Puasa biar ada makanan, kita nggak makan. Artinya kita diingatkan, bila ada kesehatan, maka sering berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk membuat satu penyegaran di dalam tubuh, untuk menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh, yang tadinya itu dia sembunyi, gitu. Karena ada kekurangan, gitu, nutrisi, maka dia bergerak juga dan akan diproses oleh ginjal dan lain-lain, pankreas dan lain-lain, nah, empedu dan lain-lain. Akhirnya apa? Berpuasa itu adalah pencucian jiwa. Di dalam bahasa Al-Qur'annya, tempat bersarangnya apa? Jin atau setan. Sesungguhnya setan itu bisa berjalan mengikuti peredaran, bahkan bisa bersembunyi, gitu. Nongkrong di salah satu titik sendi. Mari kita sedikit untuk bersyukur. Terus tentang ilmi, kembali ke Tuhan. Suatu ketika saya merenung, saya melihat gitu, Ibu Evi ini dan istrinya Imam. Saya sadar atau tidak sadar, gitu, saya tahu. Karena dalil Rasul itu, suatu ketika Rasul itu dalam keadaan murung, para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apa sesungguhnya yang sedang engkau pikir sehingga saya tidak melihat engkau tersenyum dalam hari ini? Apa? Sahabat itu ngomong seperti itu, lalu dia bilang, yang saya pikirkan itu adalah keturunan. Yang dia takut, kenapa? Diabaikan oleh umatku. Selama hidupku, aku curahkan untuk umatku. Saya pertaruhkan untuk umatku. Nah, apa? Gitu.
Yang saya pikirkan pada saat itu, kalau sampai Ibu Epi ini tidak ada yang memperhatikan sama sekali, sedangkan dia adalah istrinya Imam Rahman dan tidak punya penghasilan. Di situ ada anak yatim bersama dengan itu, Intan. Ya. Ini kan kesayangan cucu kesayangannya Imam juga. Jadi artinya orang-orang yang dekat dengan Imam Rahman. Sedangkan Imam Rahman itu selama berjamaah dia mencurahkan ilmunya kepada semua jamaahnya. Jangan ilmunya kita ambil baru dia tidak memikirkan sama sekali. Sungguh laknat Allah akan menanyai itu nanti kalau dia tidak bisa menjawab. Jangan pernah mengabaikan. Tidak mampu banyak, sedikit. Kenapa sampai saya ajak putar begini? Supaya ada hubungan, supaya ada tali kembali itu, nampak lagi tali itu, nampak lagi, hidup lagi. Keberadaan Imam Rahman itu hadir di tengah-tengah jamaahnya, supaya hidup. Kenapa saya ajak untuk membuat buat call setiap tahun, supaya hidup. Dia ini jalan ilmu. Kenapa? Sehingga suatu ketika dia menyampaikan sama saya, jualan keripik juga sudah tidak laku, jualan online. Suatu ketika saya tahu begitu. Gitu. Dia ngantar, ada orang pesan tas sama sandal. Dia antar itu dari Malang sampai ke Nganjuk. Terus ini berapa? Saya tidak pikir itu, saya hanya memikirkan silaturahmi. Yang penting ini keuntungannya bisa untuk berjalan untuk silaturahmi. Sampai seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah saudara saya itu masuk sampai ke dalam situ urusan ini atau tidak. Paling tidak kan tahu. Kalau sampai keluarganya Imam Rahman ini telantar, Imam Rahman bisa mencabut kerinduannya. Sama halnya sekarang ini, anaknya Imam Awal itu setiap bulan, yang namanya Jidan ini di Jakarta itu, setiap bulan itu 3.600.000 itu untuk biaya sekolahnya SMP, sama dengan Lana. Ya sama dengan Lana kan segitu juga, kurang lebih kan segitu juga. Nah, kalau sampai anaknya Imam Awal ini telantar, gitu, maka roh laduna ilma ini pecah. Siapa yang mau ngambil? Jadi jangan ilmunya kita ambil, nikmatnya kita rasakan, karena nikmat ini hanya orang yang mensyukuri, tahu bahwa ilmu itu bermanfaat, majelis ini bermanfaat, jamaah ini bermanfaat, gitu. Jadi jangan dikira, ini kan ikhtiar saya. Siapa yang bilang ikhtiar saya? Gitu. Ini pemberian Allah. Pemberian Allah. Allah mengamanahkan, berat loh. Diberi kesehatan, itu berat, itu pertanggungjawaban. Kau gunakan apa kamu saya berikan kesehatan sehingga kamu tidak menunaikan apa yang telah aku fardukan? Mau jawab apa? Berat, amanah. Kau gunakan untuk apa kau saya berikan rezeki yang melimpah? Berat. Saudara Indra itu pernah membaca satu riwayat, ada tukang kayu yang 40 hari suruh nemani di orang yang meninggal, orang kaya raya itu. Setelah dia keluar dari kubur, apa kegiatannya dia dalam sehari-hari? Hanya satu kapak. Dia cerita sama saya. Tahu. Jadi berat. Kesehatan ini berat, umur panjang ini berat, rezeki itu berat, yang kita makan ini juga. Untuk apa kamu makan supaya sehat? Sampai sekarang ini kami ini sampai pagi masih seperti itu. Karena kita ini punya jamaah. Ya Allah.
tinggal menjemput saja, mau berjuang atau tidak. Nah, masalah dikabulkan dan tidak itu urusannya Allah. Allah memiliki satu pertimbangan. Kenapa kok tidak dikabulkan atau kenapa kok tidak belum terbukti atau bagaimana? Allah itu punya pertimbangan. Kamu saya kasih miskin saja, kamu tidak mau menggunakan akalmu untuk mengingat aku. Contoh ayatnya. Apalagi kalau kamu saya kasih kaya. Betapa berat ini pertanggungjawabannya. Apa contohnya ayat? Contoh. Suatu ketika ada seorang hamba itu ikut berlayar dalam satu kapal. Kapal itu dalam keadaan terombang-ambing gelombang yang sangat, gitu, ya sangat. Antara ya sama dengan saya waktu pulang dari Kalimantan Timur kena angin, gelombang besar di Masalembu pada saat itu. Nah, terus apa di situ yang kita lakukan? Bermohon kepada Allah itu semampu daya, dengan penuh kesungguhan. Betul nggak? Pada saat kita dalam ketakutan, apa yang kita lakukan? Kita bersandar kepada Allah dengan semampu daya, dengan penuh keseriusan. Gitu. Karena kita dalam keadaan antara hidup dan mati, selamat atau tidak selamat. Lalu Allah, bila dia aku selamatkan, gitu, begitu nanti dia keluar, maka dia akan lupa dengan apa yang dilakukan di laut tadi itu. Sesungguhnya manusia itu banyak sekali ingkar terhadap nikmat Allah. Artinya pelajaran yang harus kita ambil dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, dalam kita beribadah, bermohon, berzikir, berapa yang urusannya kepada Allah itu harus dengan keadaan seperti itu, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan harapan, penuh dengan segala kemampuan. Harus seperti itu. Saya lihat di Jawa waktu saya kecil ini. Jadi sholat itu cepatnya begitu. Allahu Akbar. Balagali. Jadi sunah-sunahnya sama sekali kita tanpa diperhatikan. Mau ditanya sah nggak sholat saya ini? Karena hukum fardunya sah. Tapi dia niru Rasul atau niru siapa? Karena Rasul itu selain kita harus ikuti apa wahyunya, kita harus ikuti perilakunya. Ini yang jadi masalah. Penuh dengan kesungguhan itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Nah, sama dengan tadi. Dalam bersedekah itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sebuah penekanan gitu, sebagai amalan gitu, sebagai perilaku secara nyata hidup ini harus kita lakukan. Berbuatlah sesuatu gitu, yang akan menghadirkan Allah itu senang, Allah itu kasih. Apa hukumnya kalau sampai Allah itu kasih dengan kita? Masya Allah. Allah akan memperlakukan sunnahnya. Kita akan diperlihatkan satu pandangan-pandangan yang merefleksi dengan penglihatan Allah. Tidak mungkin kita mau diberikan sama dengan Allah. Walaupun Allah di situ di dalam hadis qudsi mengatakan, bila aku sudah kasih kepada hambaku, maka apa yang dilihat oleh hambaku maka itu adalah sama dengan penglihatan ini. Apa yang dilakukan dengan saya tidak berarti seperti itu. Tapi Allah merefleksi gitu. Seberapa kemampuan itu pun diukur-ukur. Disinilah sesungguhnya yang akan kita cari di dalam hidup ini adalah keridhaan.
bukan keridhaan istri, bukan keridhaan keluarga, bukan keridhaan bos, bukan keridhaan siapa-siapa, tapi keridhaan Allah dan Rasul. Dan keridhaan Allah dan Rasulnya ini harus di atas keridhaan diri kita sendiri, keluarga kita. Mencintai Allah dan Rasulnya ini harus melebihi mencintai dirinya sendiri, mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai makhluknya. Harus lebih. Kalau menggunakan harta juga seperti itu. Hati-hati. Barangkali suatu ketika Allah akan menguji kita dengan banyaknya kekayaan, banyaknya harta, maka peganglah itu sebagai amalan, sebagai tuntunan, sebagai petunjuk hidup. Untuk urusan Allah dan Rasulnya harus ditempatkan lebih tinggi daripada urusan yang lain. Nah, urusan Allah itu apa? Yang ada urusannya dengan ilmu. Nah, urusan Rasulnya itu apa? Yang ada hubungannya dengan apa yang telah dicontohi oleh beban dan tugas orang yang menuntut ilmu sebagaimana kita ini gitu, tidak main. Ternyata seperti itu, iya seperti itu. Cari calon istri, Mas, berapa persen jangan cinta sama saya? 5% tidak kalau kamu belum punya anak. Langsung pergi. Siapa yang mau dicintai 5%? Ini kalau belum punya anak. Kalau sudah punya anak dibagi dengan anaknya. Belum kalau punya cucu lagi dibagi dengan cucunya lagi. 20% kepada Rasul, 40% kepada Allah. Jangan ya 60% kepada Allah gitu. 20% kepada Rasul. Itu tidak boleh diboleh. Itu perilaku orang alim. Apa sih namanya cinta itu? Yang namanya cinta itu adalah, orang sufi itu banyak mengatakan cinta itu adalah membakar. Apa maksudnya cinta itu membakar? Artinya apa? Orang yang memiliki kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul itu, dia adalah terbakar. Sudah tidak memikirkan yang kecintaan dirinya yang sedikit itu. Jadi dia lebih memikirkan urusannya itu, seandainya dia mau keluar rumah atau mau mana, itu adalah urusan apa? Allah dan Rasul. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluarganya. Piye? Jadi maka yang paling penting itu urusan ilmi. Di mana kita keluar dengan niatan ibadah, gitu. Ini urusannya kepada Rasul. Urusan ilmi urusannya kepada Allah dan Rasul. Ibadah juga Allah dan Rasul. Jadi berniatlah untuk itu. Ini keluar dari rumah, niatnya apa? Ibadah dan ilmi. Ibadah. Nah, ini jangan tipu-tipu. Kalau kita mau cari rezeki, ini kita buka loh ya. Kita buka benar, ini kita buka. Ini perilaku alim ini. Untuk apa kita menuntut ilmu setelah ada ilmu terus kita tidak bisa mengembangkan, kita tidak bisa mengenali jalan ilmu, manfaat ilmu, tujuannya ilmu, terus larinya sampai kemana, itu kita tidak akan tahu kalau kita tidak mau mengamalkan. Saya keluar dari rumah niatnya akan mencari rezeki ibadah. Dapat rezeki, masuk di tabungan semua. Nisab-nisabnya ini sampai lupa. Yang dimakan ini katanya tidak mau mencuri, itu mencuri. Sama siapa? Anak yatim, orang miskin, fakir miskin, janda tua.
itu haknya dia, kita makan. Mencuri nggak itu? Allah itu memerintahkan begitu, 2,5% keluarkan. Karena itu bukan hakmu. Allah menitipkan kepada orang yang lemah. Rezekinya orang lemah itu dititipkan kepada kita yang sehat. Kasihkan. Setelah itu baru milikmu. Ya. Kalau masih ada itu, sampai kapanpun itu akan jadi kotor. Itu perilaku ilmu. Mandi keringat, mandi ini, kita enak-enak kita kasihkan saja uang orang-orang. Jadi orang alim dulu. Gitu. Kalau mau jadi enak-enak nanti dapat rezeki, itu yang diantar. Ini janji Allah. Ini namanya rizqun maklum. Apa? Kok maklum? Apa? Rizqun maklum. Iya maklum. Rizqun apa? Yang untuk orang yang bertakwa, ya rezekinya diantar. Yang datang nggak terduga-duga ya. Apa? Rizqun apa? Hah? Rizqun salim? Nah, ada seperti itu. Nah, kita ini rizqun apa? Rizqun samawi. Gitu. Tingkatan kita ini masih rizqun samawi karena apa? Rezeki kita ini harus dicari. Yang samawi itu diberikan kepada semua makhluk. Mau kafir, mau beriman, semuanya dikasih. Sebab sunnahnya bahwa Allah di dalam ayat kursi itu, Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah memelihara seluruh makhluknya. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Semua diperhatikan sampai binatang yang ada di dalam tanah maupun di dalam air. Semuanya dibaca dalam pengawasan. Maka baca ayat kursi itu dicermati maknanya sehingga itu bentuk ungkapan. Ungkapan kita memuji Allah. Jangan Allah. Tidak seperti itu. Allah memerintahkan jangan lupa baca Al-Quran itu dengan tujuh karena kau ingin menghafalnya atau mendapatkannya. Sesungguhnya itu di sini letaknya kesadaran yang saya ucapkan ini apa. Dan saya lagi ngapa? Saya ini saat ini sedang mengucap apa dan lagi ngapa? Untuk apa? Kenapa saya itu selalu mengatakan murnikan kalau seumpama dalam ibadah itu murnikan, mau sholat, mau zikir, mau apa, untuk Allah, ya untuk Allah saja. Jangan ditambah-tambah. Ada ini ustadz baru-baru itu gitu, yang anunya rada naik-naik cingkrang-cingkrang sedikit itu. Jadi kalau menginginkan sesuatu itu kepada Allah itu pada saat sujud terakhir itu, kamu sholat fardu itu meminta banyak-banyak di situ, itu ada. Saya tolak. Tidak ada anjuran seperti itu di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran yang Allah inginkan itu adalah memurnikan dalam sholat. Artinya hukum dan rukun sholat itu dimurnikan segenap jiwa, segenap ungkapan. Tadi saya katakan ungkapan. Ini loh, kalau sudah dibimbing ilmu itu akan terungkap. Jadi jangan dikotori sholat kita, zikir kita dengan tujuan-tujuan begini. Jangan dikotori. Jangan kita berniat karena saya mau begini. Jangan. Murnikan zikir kita itu kepada Allah. Dan jangan kaget nanti kalau hasilnya itu 1:100, 1:1000. Ini loh pelajaran Imam Rahman yang tersebut. Bagaimana caranya kamu bisa berzikir di dalam 1 menit itu bisa 1000 atau 1 juta ayat kursi. Gimana caranya? Akalmu sampai kapan pun akan nggak akan bisa tertanggung jawab. Mau pakai tasbih yang pakai mana saja, tetap nggak bisa. Ada banyak dengan cara menghayati itu semua apa yang kita, dan kita sadar saat ini sedang memuji Allah dengan semua sifatnya, perbuatannya, gitu, kedudukannya, sebagaimana yang kita ucapkan di dalam ayat kursi. Lalu ajak unsur
Nanti setelah itu unsur diajak, yang berurusan dengan unsur ini akan mengajak ke anggota tubuh dengan sendiri. Tidak bisa, tidak ada jalan lain kecuali kita menyadari saat ini kita ini sedang apa, gitu. Terus ngomong apa? Kita ini saat ini sedang ngomong apa, mengucapkan apa, dan untuk apa? Nggak ada. Muridnya Imam Rahman itu banyak. Setiap Imam Rahman itu menyampaikan, itu dituntut kita itu untuk bisa mengerti. Karena cara ngajarnya Imam Rahman itu tidak sebagaimana saya mengajarnya Imam Rahman itu dengan satu perbuatan mengajar, memberi contoh perbuatan dan tidak dijelaskan. Nanti mau dijelaskan, ojo, kurang ngerti deh. Nah, inilah. Jadi kita ini seharusnya sudah melangkah pada posisi itu. Kita berjalan sudah dengan bisa menikmati. Kalau rezeki yang bergema, makanya yang bergema ini kita sadar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini adalah betul-betul bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita syukuri sebanyak mungkin apa yang Allah berikan kepada kita. Dan pada malam hari ini juga dalam konteks saya mengajak kita semua untuk bersyukur bersama-sama, terutama urusan ilmi. Nah, kalau bersyukur tentang urusan ilmi ini, urusannya dari siapa dan kepada siapa yang harus kita ingat, siapa saja. Sebisa mungkin saudara, semua yang dilewati jalan ilmi dari Rasul ke siapa sampai ke kita ini, itu adalah akan kita ingat, akan kita kerja. Inilah sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita dalam irji ila rabbih, mencari dalam pendekatan kepada Allah itu harus menggunakan wasilah. Apa wasilah itu? Perantara. Karena tidak mungkin, makanya di dalam Al-Quran juga itu, di dalam Al-Fatihah juga dijelaskan. Kita ini minta nikmat apa? Nikmat apa yang kita minta? Nikmat apa yang kita minta? Ternyata jelas, nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambamu yang kau kasih ini terdahulu. Artinya ini loh jalan, sebagaimana yang telah kau berikan kepada hamba-hambamu yang kau kasih itu terdahulu. Bukan hamba-hambamu yang kau murkai. Jelas. Lu jaluk barokah, kau barokah jaluk barokah sing anu salah. Nah, siapa yang jadi jalan ilmi ini loh, siapa? Inilah tawadhu. Syukur atas ilmu yang diberikan oleh Allah itu, kita mengenang jalan yang pernah kita dan mundur terus sampai ke terus. Jangan mengatakan itu nggak penting. Kita berhimpun ini, insya Allah barokahnya luar biasa. Dan tempat ini adalah salah satu perwakilan dari tempat kita semua. Jadi yang diberkahi oleh Allah itu dirahmati oleh, bukan cuma tempat ini, dimanapun tempat kita, kalau kita itu yakin dan menjalankan kebenaran itu juga diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Itu mari kita dengan ikhlas, yang tujuannya adalah untuk diri kita sendiri masing-masing. Kita sendiri masing-masing syukur di dalam sedikit kita mengungkapkan ini, terus kita mengingat bahwa sesungguhnya ilmi itu menggunakan jalan, dan jalan itu perlu dikenang, diingat,
Masalah orang lain tidak mau pakai itu urusannya dia. Kita menurut kita ikuti Al-Quran. Itu tidak penting orang lain. Kita beribadah bukan karena orang lain. Kita beribadah karena Allah telah mengajari kita seperti itu dan sudah diteladani oleh. Dan jangan kita merasa rugi waktu untuk mendoakan orang di kuburan. Kita sebutkan, belum tentu kita sedekah duit, maka bersyukur. Bersyukur apa? Berdoa di kuburan bersyukur. Bersyukur bagaimana? Coba sekarang saya mau bertanya kepada kita semua. Syukurnya di mana? Kita berdoa di kuburan ini syukurnya di mana? Coba. Masih bisa mendoakan. Artinya kita diberi nikmat oleh Allah lebih daripada yang ada di situ. Di situ orang yang kita doakan ini semuanya itu berlomba-lomba ingin memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan. Sebagaimana kita yang mau mendoakan ahli kubur pada saat itu walaupun 1 jam untuk memperbaiki hidupnya. Berlomba-lomba mereka ini. Ingin seperti ini loh orang yang sedang mendoakan di kuburan. Oh, itu tidak ada contohnya. Siapa bilang tidak ada contohnya? Nabi itu mendoakan, gitu. Mendoakan ahli kubur. Nah, siapa bilang gitu? Memang dia merusak agama. Tapi aja kelewatan, kayak gitu. Jangan mengatakan orang-orang alim terdahulu itu sudah. Jadikan itu sebagai wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk membentuk satu sultan. Kita ini mau didukung siapa? Kalau dengan kekuatan kita sendiri, apa? Amalan kita ini, doa kita ini, tunggu 50 tahun ini baru nyampe sana, baliknya 50 tahun lagi malaikat. 100 tahun kita sudah gini, doa kita belum tahu jawabannya apa. Kalau kita punya sultan, maka sekarang berdoa berapa menit atau berapa terus sudah terbukti. Artinya apa? Harus bersyukur, harus bertambah. Ini kalau saya semakin rajin berpikir ini, Imam bilang ini istiqomah. Jangan kita cuma bisa berpikir apa sih? Apa tadi? Karomah. Jadi kalau ada orang bisa begini, kunya Allah begini, terus ini dianggap hebat. Iya memang hebat bagi orang itu. Apakah kita punya amalan seperti itu? Tidak. Dia menggunakan setiap kali karomah itu, dia menggunakan sekian besar kilo yang dia miliki untuk pembuktian. Makanya jangan bangga-bangga dengan pamer-pamer dengan ilmu. Sudah ilmunya sedikit, pamer-pamer dengan kekuatan. Jangan dikira kita itu mendoakan orang, terus kita itu tidak mempertaruhkan. Tidak patah. Orang ini sih gratis, kan? Tidak ada yang ukur-ukur. Di sini saya sama semua teman. Kalau begitu, tutup sejak sana. Kecuali orang yang kehendaki untuk menjadi yang ingin mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kuasakan kita ada tempat menyampaikan suatu hal yang kita syukuri. Kita tidak perlu mencari yang lain-lain. Segala sesuatu harus disyukuri. Kalau memang kita itu menginginkan tambahan dari hari kita dengan ikhlas untuk menuju Allah. Nantinya sebelumnya akan kita awali orang-orang yang telah dijadikan oleh Allah percontohan di muka bumi atau jalan ilmu kepada kita semua. Kita
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Segala Engkau menyempurnakan segala nikmat-nikmat yang ada pada diri kami dan seluruh keluarga dan keturunan kami. Allah, kita syukur kehadiran-Mu ya Allah. Engkau telah membimbing kami ke jalan yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Engkau telah mengantar kami bersama dengan Rasul-Mu yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah ya Rabbi berkahi dan rahmatina berkati sebagaimana Engkau memberikan keberkahan dan rahmat kepada hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi pada dahulu ya Allah. Dan jangan Kau golongkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau berkahi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi yang maha sempurna, sempurnakanlah ya Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah, sempurnakanlah ya Allah iman kami ya Allah, sempurnakanlah ya Allah iman kami ya Allah, sempurnakanlah ya Allah dan tambah-tambahkanlah ya Allah ilmu-ilmu kami ya Allah, tambah-tambahkanlah ya Allah ilmu kami ya Allah, tambah-tambahkanlah ya Allah barokah buat kami ya Allah, tambah-tambahkanlah barokah buat kami ya Allah, dan tambah-tambahkan barokah buat kami dimanapun kami berada ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, Engkau yang maha sempurna, sempurnakan pula ya Allah nikmat-Mu atas kami dan seluruh keturunan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, sampai yaumil akhir nanti ya Allah. Bimbing dan rahmati kami ke jalan yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah kami panjatkan. Kami di antara hamba-hamba-Mu yang hina, yang melata di bumi-Mu ya Allah, yang telah menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah, memohon keberkahan dari sisi-Mu ya Allah. Maka berikanlah ya Allah kami senantiasa untuk bisa mengingat betapa besar nikmat-Mu ya Allah yang telah kami terima ya Allah. Maka hadirkanlah nilai-nilai syukur kepada kami ya Allah, agar kami bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah,
sebagaimana hamba-hambamu yang kau kasih ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, berikanlah bimbingan kami ya Allah, berikanlah kami wasilah ya Allah, jadikanlah Al-Quran dan ilmu kami itu ya Allah sebagai wasilah untuk mendekat kepada Engkau ya Allah, dan jadikanlah ya Allah Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup buat kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, berikanlah ya Allah, berikanlah keselamatan atas kami dan seluruh keluarga dan keturunan kami ya Allah. Masukkan kami semua dalam tentang sesungguhnya Engkau adalah mengabulkan setiap doa-doa hamba-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami wilayah sesyukur ya Allah, berikanlah kami pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, agar kami bisa menerima tambahan nikmat-nikmat dari sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, berikanlah ya Allah, berikanlah ya Allah kelapangan di dalam hidup ini dalam bisa beramal ya Allah. Berikanlah kelapangan di dalam hidup ini untuk senantiasa bisa mengingat Engkau ya Allah. Berikan kelapangan kami di dalam hidup ini untuk berjalan di atas ilmu ya Allah. Dan berikanlah ya Allah kami di dalam kehidupan ini bisa mengenal Engkau ya Allah, bisa mengenal Engkau ya Allah, bisa mengenal Engkau ya Allah, sebagaimana para alim bila dan para kekasih telah mengenal Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, berikan pula tambahan hikmah atas kami semua ya Allah, agar ilmu yang ada pada diri kami itu bermanfaat ya Allah. Sesungguhnya Engkau telah memberikan banyak ilmu atas kami ya Allah, namun kami belum bisa mengisikan karena sesungguhnya kami belum begitu yakin tentang ilmu itu. Maka tumbuhkan rasa yakin yang seyakin-yakin atas kami ya Allah, sehingga kami bisa menikmati ya Allah, berjalan di dalam di atas bumi-Mu ini dengan penuh dengan hikmat serta rahmat ya Allah. Bimbinglah kami, tumbuhkanlah cinta kasih sayang kepada sesama jamaah dan keluarga serta orang-orang yang bersama dengan kami ya Allah, dan berikanlah, hadirkan rasa cinta kasih kepada seluruh makhluk-makhluk-Mu ya Allah, seluruh manusia dimanapun kami berada ya Allah, dan jadikanlah ya Allah kami bersaudara dengan mereka, saling berkasih sayang, saling kenal mengenali sebagaimana Engkau telah menciptakan perbedaan agar kami saling mengenali serta kami saling mengetahui ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi, Engkau yang maha sempurna, berikanlah atas kami dan seluruh keluarga dan keturunan kami dan seluruh muslim-muslimat dan mukminin Allah yang limpahan kesehatan, keselamatan, panjang umur, rezeki, iman, barokah, hidayah, inayah, rahmah, karomah, kurnia, taufik, sekali jomi ya Allah. Lindunganlah atas diri-diri kami untuk mencapai marifat Robi dan bila berikan tambahan makaman mahmudah, Rabbi ibni Irman, Rabbi ibni Irman, Rabbi ibni Irman, Rabbi ibni Irman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirri al-Fatihah. Demikian tadi majelis kita. Ini ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bila di situ saja.